Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani Oktaviani dengan NIM C1C023047. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi RPS 1, mata kuliah Metodologi Penelitian. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Wirmi Eka Putra. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terdiri dari pengertian penelitian, konsep dasar penelitian, tujuan penelitian, dan paradigma penelitian. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian penelitian. Penelitian adalah penyelidikan terorganisasi yang dilaksanakan untuk menyediakan data informasi dalam memecahkan permasalahan di dalamnya yang terdapat studi pelaporan, deskripsi, penjelasan, dan prediksi. Nah, penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Konsep dasar penelitian yaitu metodologi penelitian, di mana upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengelola, melakukan analisis data, dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Nah, metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal dengan dibantu dengan persepsi penelitian terdahulu sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Nah, untuk jenis-jenis penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahan objektif yang diteliti. Nah, berdasar ketujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Berdasarkan tingkat kealamiahan, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Sedangkan berdasarkan metode, penelitian terbagi menjadi dua jenis yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, langkah-langkah dalam penelitian terdapat yang pertama itu perumusan masalah, yang kedua penyusunan tinjauan pustaka, yang ketiga perancangan desain penelitian, yang keempat pengumpulan data, yang kelima analisis data, yang keenam interpretasi hasil, yang ketujuh penyusunan laporan, dan yang terakhir itu evaluasi penelitian. Dan juga terdapat etika penelitian. Yang pertama itu plagiarisme, yang kedua manipulasi penelitian, yang ketiga identitas pribadi dari pelaku atau objek penelitian, yang keempat akses ke objek penelitian, yang kelima independensi penelitian, dan yang terakhir itu terdapat pelecehan terhadap pelaku dari objek penelitian. Kemudian ada tujuan penelitian. Setiap penelitian memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum, tujuan penelitian dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Yang pertama, penemuan itu mengacu pada data yang diperoleh dari penelitian yang benar-benar baru dan sebelumnya belum diketahui. Yang kedua itu pembuktian, yaitu mengkonfirmasi atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang masih diragukan untuk memperoleh kesimpulan ilmiah yang berkontribusi terhadap teori yang sudah ada. Dan yang terakhir itu pengembangan, yang berfokus pada pemperluasan atau memperdalam pengetahuan yang telah ada dengan menemukan suatu pengetahuan yang dapat diterapkan secara langsung dalam kehidupan nyata. Selanjutnya itu paradigma penelitian. Nah, paradigma penelitian ini merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandangan penelitian terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan penelitian terhadap ilmu atau teori. Paradigma penelitian juga menjelaskan penelitian memahami suatu masalah serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian. Nah, paradigma penelitian ini dapat diartikan sebagai pola pikir yang mencerminkan hubungan antara variabel yang akan diteliti serta menentukan jenis penelitian yang digunakan. Paradigma ini juga memperdalam merumuskan jumlah dan jenis hipotesis, jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab, teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, serta teknik analisis statistik yang akan diterapkan. Bentuk hubungan antar variabel paradigma penelitian itu ada 7 macam. Yang pertama itu paradigma sederhana, yang terdiri atas satu variabel independen dan dependen. Yang kedua paradigma berurutan sederhana, yang terdapat lebih dari dua variabel tetapi hubungannya masih sederhana. Yang ketiga itu
paradigma ganda dengan dua variabel independen, yaitu terdapat dua variabel independen dengan satu dependen. Dalam paradigma itu terdapat 3 rumusan masalah deskriptif dan 4 rumusan masalah asosiatif. Yang keempat itu paradigma ganda dengan 3 variabel independen, yaitu terdapat 3 variabel independen dan satu dependen. Dengan rumusan masalah deskriptif ada 4 dan rumusan masalah asosiatif untuk yang sederhana ada 6 dan yang ganda minimal 1. Selanjutnya itu paradigma ganda dengan 2 variabel dependen. Paradigma ganda dengan 2 variabel dependen dan 2 dependen untuk mencari besarnya hubungan antara X dan Y1 dan X dengan Y2 digunakan teknik korelasi sederhana. Demikian sebaliknya. Yang keenam itu ada paradigma ganda dengan 2 variabel independen dan 2 dependen dalam paradigma. Ini terdapat 2 variabel dependen dan 2 variabel dependen. Dengan terdapat 4 rumusan masalah deskriptif dan 6 rumusan masalah hubungan sederhana. Yang ketujuh yaitu ada paradigma jalur dengan teknik analisis statistik yang digunakan dan dinamakan path analisis. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan korelasi dan relasi sehingga dapat diketahui untuk sampai pada variabel dependen terakhir yang harus lewat jalur langsung atau melalui variabel intervening. Dalam paradigma ini terdapat 4 rumusan masalah deskriptif dan 6 rumusan masalah hubungan. Selanjutnya pembahasan tentang jenis-jenis paradigma. Dalam hal ini para ilmuwan membuat beberapa aliran filsafat sebagai paradigma penelitian terdiri atas positivisme dan postpositivisme atau fenomenologis, yang mana kedua paradigma penelitian tersebut akan membantu penelitian dalam menentukan metode penelitian yang akan dipakai. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka paradigma penelitian terbagi atas dua, yaitu paradigma penelitian kuantitatif, yaitu data berupa angka atau data diangkakan, dan paradigma penelitian kualitatif, data yang berupa kata-kata. Nah, bisa dilihat pada tabel, bawah tabel di atas itu lebih menegaskan perbedaan antara kedua paradigma penelitian tersebut, yang mana penelitian kualitatif yang lebih menguntungkan pada proses dan persepsi atau makna sementara, sedangkan penelitian kuantitatif itu berfokus pada hasil penelitian yang berbentuk angka atau statistika, dan juga penelitian kuantitatif memiliki prosedur dan kerangka acuan yang baku, sementara penelitian kuantitatif lebih bersifat fleksibel mengikuti proses dari penelitian itu sendiri. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Maka dapat ditarik kesimpulan tentang materi tadi bahwa penelitian merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh pengetahuan baru atau memvalidasi pengetahuan yang sudah ada. Penelitian dilakukan secara sistematik dengan metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, konsep dasar penelitian mencakup identifikasi masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian sangat beragam, mulai dari eksplorasi fenomena baru, deskripsi suatu kondisi, eksplanasi hubungan antara variabel, hingga prediksi kejadian di masa depan. Paradigma penelitian ini sebagai kerangka berpikir mempengaruhi bagaimana penelitian memandang realitas dan memilih metode penelitian yang sesuai. Selain itu, penelitian harus mengikuti langkah-langkah sistematis mulai dari perumusan masalah hingga evaluasi. Etika penelitian juga menjadi aspek penting dalam menjaga kredibilitas dan validitas penelitian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.